Oleh karena itu, sejak Tama mengatakan dia ingin pergi bersamanya, Antonio sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Tama keluar hidup-hidup. Saat ini, polisi juga tahu bahwa begitu Tama masuk, ada kemungkinan besar terjadinya bencana. Jadi salah satu polisi dengan baik hati mengingatkannya, "Tuan, jika Anda memiliki masalah, saya menyarankan Anda untuk menyelesaikannya di luar. Jangan masuk." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Selain itu, saya rasa bukan ide yang baik untuk meminta $1 juta untuk masalah ini, Tuan. Ini jelas merupakan harga yang diminta tidak masuk akal. Jadi saya tetap menyarankan Anda untuk menerima saran $10.000. Tama secara alami mengetahui niat polisi dan mengetahui bahwa mereka memiliki niat baik. Namun baginya, permainan yang akan ia lakukan untuk Antonio hari ini disebut berbeda. Jadi tentu saja dia harus berusaha sekuat tenaga sampai akhir. Jadi, dia berkata kepada polisi, "Saya minta maaf. Saya tidak menerima saran $10.000. Saya bersikeras untuk mengklaim $1 juta." Setelah itu, dia menoleh ke arah Antonio dan berkata, "Ayo masuk, aku tunggu sampai kamu mendapatkan uangnya." Polisi itu tidak punya pilihan selain bertanya lagi pada Tama, "Pak, jika sudah mencapai kesepakatan dan tidak ada keberatan, kalau begitu kami akan pergi. Apa Anda punya pertanyaan lain?" "Tidak." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, Pak Polisi." Kemudian mereka saling memandang, memasukkan kembali senjata ke sarungnya, kembali ke mobil, dan pergi. Begitu polisi pergi, ekspresi Antonio berubah. Senyuman palsunya dengan cepat menghilang, digantikan oleh wajah dingin penuh niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Tama dengan nada menghina, dan kemudian menunjuk ke arah Jordan tidak jauh dari situ, dan berkata kepada bawahannya, "Bawa kedua tamu VIP ini ke gudang anggur. Setelah aku menjamu tamu VIP, aku secara pribadi akan datang untuk berbicara dengan mereka." Saat Antonio mengucapkan kata VIP, Tama bahkan mendengar suara gemeretak giginya. Namun saat ini, Tama tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, "Apa mengundang orang ke gudang anggur adalah cara mafia memperlakukan tamu? Silahkan." Mulut Antonio bergerak-gerak, ekspresinya dingin ketika dia berkata, "Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan keramah tamahan Sisilia yang sesungguhnya." Jessica, yang terkendali, berkata kepada Tama dengan sangat gugup, "Dia akan membunuhmu, ayolah, jangan tinggal di sini." Tama berkata sambil tersenyum, "Aku belum pernah ke Sisilia. Hari ini aku berkesempatan merasakan keramah tamahan Sisilia di New York. Bukankah rugi jika aku tidak mengalaminya?" Setelah itu, dia berjalan lurus menuju manor dan masuk. Tama berkata sambil berjalan, "Oh, sejujurnya, rumahmu tidak terlalu bagus. Orang-orang kaya di New York semuanya tinggal di Long Island. Apa gunanya kamu tinggal di tempat ini? Mungkinkah kamu harus menjaga gerbang di sini untuk orang-orang kaya yang tinggal di Long Island?" Saat dia berbicara, dia menamparkan keningnya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat otakku, aku hampir melupakan pekerjaanmu, dunia bawah. Kamu tidak lebih dari dewa kematian bagi orang miskin, pengawal orang kaya, dan antek dari yang berkuasa. Kau tinggal di tepi Long Island. Mereka semua kaya dan berkuasa, jadi kau di sini untuk menjadi pengawal dan anjing pada saat yang sama. Tidak mudah untuk memakai banyak topi." Sialan, Antonio tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia meraih kerah Tama dan berkata dengan tegas, "Hei bocah, kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Saat kau tiba di wilayahku hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ingat kesombonganmu sekarang. Kamu akan melihat cara apa yang akan aku gunakan untuk membunuhmu nanti."
Kamu akan memohon ampun. Kerah Tama dicengkeram. Dia tidak menolak atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya memandang Antonio sambil tersenyum dan berkata, "Aku lupa memberitahumu, kamu bisa mengambil kerah bajuku. Tapi harganya adalah siapapun yang meraihnya akan dipotong. Meskipun gadismu sangat cantik, sama sekali tidak ada negosiasi mengenai masalah ini." Melihat ekspresi Tama yang perlu dipukul, Antonio tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan mengangkat tinjunya dan hendak memukul wajah Tama. Pada saat ini, peluit tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat konvoi 4 Cadillac dan sebuah Rolls-Royce Phantom mendekat dari sudut. Ekspresinya tiba-tiba bersinar, dan dia tidak peduli untuk mengalahkan Tama di sini. Dia segera mendorong Tama ke samping dan berkata kepada orang kepercayaannya, "Cepat, tamu terhormat ada di sini. Ikutlah denganku untuk menyambut mereka. Selain itu, kirim wanita itu ke ruang perjamuan. Bocah ini dan temannya, kirim mereka ke gudang anggur." Setelah itu, tanpa menunggu siapapun bereaksi, dia mengambil langkah pertama dan keluar. Beberapa pria hendak membawa Tama, Jordan, dan Jessica ke istana ketika Tama tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu." Tama mengatakan ini. Ketika orang-orang ini mendengarnya, dia menggunakan energi spiritual. Setelah mendengar ini, mereka merasakan seluruh jiwa mereka gemetar. Mereka tertegun beberapa saat, tidak berani melakukan gerakan apapun. Jessica sangat terkejut. Dia tahu seperti apa bawahan ayahnya. Orang-orang yang bisa mengikuti ayahnya semuanya adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Mereka mungkin mengenakan jas dan kacamata hitam sekarang. Mereka terlihat seperti manusia, namun nyatanya, mereka memulai dengan membakar, membunuh, dan menjarah. Orang-orang ini sangat tidak kenal takut. Bagaimana mereka bisa begitu takut dengan kata-kata Tama hingga mereka bahkan tidak berani bergerak? Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat ada ketakutan yang tak terlukiskan di mata orang-orang ini. Namun Antonio, dan para pengikut di sekitarnya saat ini, tidak menyadari keanehan di sini. Di mata beberapa orang, yang bisa mereka lihat hanyalah konvoi yang mendekat perlahan. Ketika beberapa orang buru-buru lari keluar manor, iring-iringan mobil kebetulan saja melaju. Antonio langsung berlari menuju Rolls-Royce Phantom. Berdiri di luar pintu mobil dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Dan berinisiatif mengulurkan tangan dan membuka pintu belakang. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria paruh baya. Dan Antonio, yang tadinya sombong dan mendominasi, membungkuk seperti burung puyuh di luar mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan Aman yang terhormat, selamat datang. Anda datang ke New York?" Saat ini, Aman Ramovic, yang sudah berusia 50-an. Dia mengenakan setelan kelas atas yang sangat bagus, dengan gaya rambut yang sangat rapi. Dan dengan sosok yang terawat, tidak ada jejak orang paruh baya atau lanjut usia saat ini. Dia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Saat Antonio melihat Aman Ramovic, sanjungan terukir di wajahnya. Mafia yang baru saja berjanji akan membunuh Tama. Kini di hadapan Aman Ramovic, ia bagaikan seorang cucu yang menantikan permen dari kakeknya. Ekspresi Aman Ramovic sangat acuh tak acuh saat ini. Dia memandang Antonio dan berkata dengan sikap sedikit merendahkan, "Antonio, kamu masih di sini menunggu untuk menyambutku selarut ini. Terima kasih atas kerja kerasmu." Antonio tersanjung ketika dia buru-buru berkata, "Tuan, Anda sopan sekali. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Dan itu juga merupakan kehormatan seluruh keluarga Zero." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Ramovic, saya sudah menyiapkan orang-orangnya. Untuk makan malam mewah, silakan pindah ke ruang perjamuan istana."
Aman Ramovic melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Tidak masalah apa itu makan malam atau tidak. Aku sudah membawanya di pesawat. Tapi sudah larut malam, aku benar-benar minta maaf atas masalah ini. Jessica sedang menungguku. Antonio adalah orang yang cerdas, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Aman. Padahal, tujuan mendasar mengundang Aman Ramovic ke rumahnya kali ini adalah untuk menikahi putrinya Jessica, yang berusia awal 20-an, kepada Aman Ramovic. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.